Hai guys, maaf kalau terkesan sombong. Tahun lalu kan saya dapat kesempatan buat dapetin Calibar di hari kedua penjualannya di Jepang, terus jadi yang review paling cepat lah di Indonesia. Dengan hampir 100.000 views dan ribuan likes di TikTok, apakah itu semua ngaruh ke kehidupan saya? Jawabannya jelas enggak dong, apalagi akun Marapoles Zerotsu lama yang udah saya bangun sampai 15.000 follower, ratusan ribu likes, terus puluhan ratusan video hilang, ngore. Ya gitu aja intermezzonya. Kebetulan tahun ini dengan rahmat Tuhan dan puji Tuhan yang Maha Kuasa, akhirnya saya dapat kesempatan lagi buat nge-review Calibar dengan bentuk yang berbeda. Calibar yang ini lebih kuat, lebih langka, lebih susah didapetinnya. Enggak sih, itu lebay. Tapi kalau susah didapetin kayaknya iya deh. Dan tidak lupa juga berterima kasih alias shoutout kepada Bebek Toys yang udah selalu saya repotin buat dapetin barang kayak ginian. Yes, di video kali ini saya mau nge-review The Gundam Base Limited Gundam Calibar Clear Color. Harganya 2.200 yen, udah include pajak Jepang, dan ini barangnya cuma bisa didapetin di The Gundam Base doang. Menurut boxnya ya, this is a special edition kit that uses clear materials for its parts. Keren, segan. Jadi di video kali ini sekalian saya mau review ulang kenapa Calibar ini jadi pamungkas kualitas HG The Witch from Mercury, dan kenapa saya kasih rating 10/10. Mulai dari cerita lucu aja kali ya. Jadi tahun lalu tuh saya kan dapat kesempatan buat dapetin Calibar yang masih seger itu kan. Nah, saya tuh beli dua dengan cara ngerepotin dua orang intinya. Satu buat saya, satu buat Bebek Toys. Tahun lalu ya saya beli dua Calibar, harganya masing-masing cuma 250.000. Dan lucunya di tahun ini giliran Bebek Toys buat ngedapetin Calibar Clear Color ini, satu buat saya dan satu buat dia. Ya seperti yang selalu saya bahas, kalau kalian nemu Gunpla red normal atau di bawahnya malah ya ambil-ambil aja. Tapi kalau udah overpriced sebaiknya sih jangan. Tahun ini ya, sepengen-pengennya saya sama Mighty Strike Freedom, ya karena nggak ada kesempatannya makanya saya nggak punya. Kecuali Calibar ini yang entah kenapa ada aja jalannya. Enggak sih, sebenarnya saya punya kesempatan buat dapetin Mighty Strike Freedom, RGRX 78 versi 2 paling anget, sama si Calibar Clear Color ini. Cuma kan saya cuma bisa milih satu ya. Kalau mending sih, mending Calibar aja udah jelas lah. Yang lain mah gampang, itu mah barang reguler. Kalau Calibar ini kan cuma bisa didapatkan di Gundam Base, dan nggak tahu juga bakal masuk negara ini atau enggak. Nggak tahu juga rezekinya apakah saya bisa ke Gundam Base atau enggak. Oh iya, sekarang tuh di Gundam Base Tokyo kalau kalian mau masuk harus pakai lotre atau kuji atau gacha. Jadi nggak bisa sembarangan masuk ke Gundam Base. Sebelum datang kalian harus reservasi dulu via webnya. Kalau dapet ya kalian bisa jajan barang yang lumayan lengkap di Gundam Base sana. Tapi kalau enggak ya paling jajan barang-barang limited doang di daerah truknya Gundam Unicorn tuh ada yang jualan kalau nggak salah. Nah, buat ngerakit Gundam Calibar Clear Color ini saya cuma pakai nipper yang paling jelek. Aduh, sebenarnya saya nggak mau tapi nggak ada opsi lain. Ya semoga hasil rakitannya rapih lah ya. Kalau kalian mau tahu bahasan lengkapnya silahkan cek di video ini ya. Calibar ini clear colornya pakai warna clear putih. Jadi bukan clear kaca yang tembus pandang gitu loh. Ini lebih ke agak butek sedikit. Clear color ini punya tekstur yang agak kerupuk. Makanya saya nggak mau pakai nipper yang paling jelek. Karena itu pasti bakal ninggalin stretch mark. Apalagi kalau kalian motongnya ngasal ya. Makanya harus hati-hati banget. Tapi untungnya di seri Gundam The Witch from Mercury ini si runnernya kan udah modern. Yang gate-nya tuh jadi lebih kecil, potensi stretch marknya jadi lebih mengurang lah. Kalian lihat gak sih, dari tadi saya motongin parts tuh beneran dipegangin partsnya karena biar nggak kegoyang-goyang yang menimbulkan stretch mark gitu loh. Ya beneran saya handle with care lah. Susah banget loh nyari barangnya. Ini saya mau bahas tipis-tipis tentang gorengan. Anjir, gorengan tuh opini paling jelek sediskursus Gundam Raya. Pertama, gini ya, kalian gak punya bahasan lain apa selain goreng? Ya, antara kontekstualnya kurang atau minat baca rendah, menurut saya dua-duanya sih. Salah satunya di konten Mighty Strike Freedom saya yang udah saya jelas dilarang komentar goreng-goreng. Ya cek aja sendiri komentarnya kayak gimana. Yang kedua, ini bahasan saya di TikTok tahun kemarin sih. Jadi kan Calibar tuh pertama rilis di Indonesia, rate-nya kali 220. Buset, harga retailnya 440.000. Nggak lama dari situ langsung turun lah harganya jadi rate kali 200 alias 400.000. Murah atau enggak? Ya jelas enggak lah. Saya tuh lebih kasihan sama fans baru gitu loh. Masa mau dapetin barang reguler doang harus ke event, harganya nggak normal lagi. Ini yang saya lihat sendiri ya. Ada orang yang nyempetin datang ke event sebelum ngantor tuh buat dapetin Calibar yang katanya harga normal, dan satu hari tuh cuma berapa pieces gitu yang keluar. Tahu nggak, Calibarnya belum ready pas eventnya baru mulai. Nggak tahu ya dia dapat atau enggak, tapi kalau saya jadi dia sih bete parah. Nah, siangnya ada seorang fans cewek yang antusias banget, kurang lebih kayak gini. Aduh, telat nggak ya? Ngantri Calibar di mana ya? Aduh, udah habis belum ya? Pokoknya di hari itu Calibarnya tuh belum ready sampai agak sorean, dan dalam hati tuh ya saya kayak, anjir,
Kasian banget ini fans baru yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba pengen sebuah Caliburn mobil suit favoritnya mungkin dengan harga 400.000 kayak. Terus di TikTok tuh ada nih konten yang lewat dengan ketidaktahuan dia sebagai fans baru kali ya, ngasih info kalau di toko ini tuh ada Caliburn harganya cuma 400.000. Lupa dia beli atau enggak, tapi kurang lebih gitulah kontennya, menginfokan kalau ada Caliburn harganya 400.000 dan itu tuh normal gitu. Nih, bahasan tipis-tipisnya adalah kalau kalian nyalahin harga gorengan gara-gara orang FOMO. Enggak juga sih, enggak melulu soal FOMO. Ada juga fans baru yang kepengen banget barangnya dan enggak tahu apa-apa ya, kayak 3 contoh tadi. Atau ada juga fans sejati yang rela mengeluarkan rupiah lebih banyak buat dapetin Mighty Strike Freedom fast shipping. Kalau saya sih ya, segampang gak usah dibeli aja kalau ada Gunpla yang overpriced. Dan karena saya konten kreator yang mungkin udah bisa menginfluence orang, ya gak usah bikin konten gorengan. Ya kalau misalnya mau bikin konten goreng mah dari dulu saya ada banget jalannya, gampang pansos kayak gitu tuh. Bikin aja thumbnail video ini jadi, Gundam gorengan terlangka, terus pakein judul, aku punya Gundam gorengan yang paling digoreng karena ini lebih langka daripada gorengan. Internet masih suka kan sama konten yang kayak gituan, makanya bahasannya mentok di situ-situ doang. Maaf banget. Nah, ini hasil motong pakai nipper paling jelek ya, as expected lah ya, masih ada stretch marknya dikit-dikit, cuma untungnya nggak sampai coak bolong gitu. Kalau pakai kikir kaca kayaknya bakal hilang deh numpaknya, tapi saya nggak mau capek dan nggak terlalu peduli juga. Nah, ini Gundam Caliburnya udah mau jadi. Ini sangat amat excited buat saya karena ibaratnya apa ya? Ya as always lah, ini tuh kayak barang yang hampir nggak mungkin saya punya, tiba-tiba bisa ngerakit, dan sekarang saya mau nge-share energi positif saya sama kalian. Gundam Caliburn clear colornya udah beres, sore. Ini bagusnya clear color seri WFM itu ya, karena desain model kitnya udah modern, jadi moldingnya lebih rapi, terus bentuknya tuh lebih kayak ke kristal gitu loh, karena desainnya berbuku-buku. Kalau dipajang tuh shading clearnya ibaratnya jadi kelihatan kayak line art lah. Bejrot emang Caliburn ini ya udah ganteng since day one lah. Siapa coba yang gak suka sama Caliburn? Buat aksesorisnya masih sama, dikasih stand base, terus dikasih gunbitnya aerial sama beam saber warna biru. Nah, karena Caliburn ini clear color, matanya juga jadi clear dong warna hijau. Kalian tahu fungsinya buat apa? Buat dicopot dong, terus dipakein ke Caliburn yang biasa. Saya tuh nggak tahu ya, ini keluhan saya buat HGWFM, kayak kenapa sih matanya nggak dibikin clear part saja? Padahal Bandai bisa loh, tapi malah dibikin warna solid. Atau ada faktor lain mungkin yang jadi nggak dibikin clear color, nggak tahu juga ya. Tuh, ganteng banget kan? Detail kameranya dapet tuh depan belakang, matanya juga jadi lebih nyala. Kalau ngomongin struktur kepala mah ini udah setara MG zaman dulu lah, lebih bagus malah. Bahkan detail kecil Falcon abu sama pipi kuning tuh dijadiin part terpisah. Ini broomsticknya slash sapu terbang slash variable pot rifle-nya tuh bisa dibuka kan. Jadi kalau Caliburn megang weaponnya, siluetnya tuh lebih mirip kayak penyihir lagi pakai sapu terbang kan. Yang tadi saya bilang, ini tuh konklusi kualitas HG The Witch from Mercury karena banyak banget partnya yang pakai si clip, terutama di bagian broom ini yang sampai sekarang setahun saya punya nggak ada problem apa-apa. Dan si clip ini bisa dibilang desain paling efisien buat bikin artikulasi kayak gini. Sekebayangnya saya ya, bisa sih pakai desain lain kayak misalnya pakai polycaps, tapi kalian mau nggak kalau Caliburn ini nanti harganya jadi 2.100 atau 2.200 yen? Sepenglihatan saya juga ya, si clips tuh ngaruh banget kok buat ngurangin jumlah parts dalam sebuah struktur perakitan Gunpla, yang mungkin bisa ngurangin ke production cost-nya juga dong. Caliburn ini kakinya bisa dilipat ke bawah buat jadi high maneuver bla bla, jadi pas lagi flight unit atau flight mode-nya tuh dia posenya kayak gini, wing. Dan menurut saya ini yang bikin Caliburn jadi worth di price point 2.000 yen, yaitu dikasih gunbitnya Eariaru yang mana beda moldingannya sama Aerial Rebuild. Kalau pakai molding berulang kayaknya lebih murah dari 2.000 yen kali ya. Yang udah pernah saya bahas juga, semua HG Gundam The Witch from Mercury itu nggak ada yang jelek, jadi bagus semua. Meskipun Gunvolva si bagian pelindung kakinya tuh gampang patah, tapi itu nggak menjadikan dia sebuah gunplay yang jelek. Atau Farak yang banyak pakai si clips letoy kayak gitu ya, itu nggak bikin Farak jadi gunplay yang jelek. Ini mekanisme yang mengkonklusikan Caliburn jadi 10/10. Kalian lihat nggak ada sebuah garis penyangga itu? Nah, si gunbit ini kalau dipasang tuh kerasanya letoy banget parah. Surprisingly, ini tuh gunbitnya solid parah gara-gara ada klip segaris tadi. Terus gunbit di bagian backpacknya juga sama, feelsnya tuh kayak loose gitu, tapi kalau udah ditempelin ya sama-sama solid. Faktor inilah yang mengkonklusikan kalau Caliburn itu 10/10 karena build-nya solid banget. Anjir ya, basic desainnya Caliburn tuh udah keren banget. Ditambah gunbitnya aerial jadi lebih meng-enhance appearance-nya gitu. Wow, lebih spiky, bulky, tapi masih masuk lah desainnya. Ini kalau kalian dari tadi ngeliatin Caliburn-nya waktu lagi di close up, terus dipakein clear parts kayak gini tuh, wow, jadi lebih ya yang tadi saya bilang kayak kristal bentuknya. Nah, buat HG Clear Color Gundam The Witch from Mercury ini, entah kenapa nggak dikasih part yang platingannya itu loh. Jadi ya cuma dikasih clear part biasa doang. Contohnya kayak bagian dada. Tanduk ya kalau Caliburn. Tanduk rainbow-nya nggak ada. Mana nggak dikasih stiker
biar per match score 5. Gue sebagai si penganime akurat kan jadi agak males ya. Soalnya di anime tuh Caliban kalau misalnya lagi pakai sapu terbang dia per match score 5. Tapi kalau udah pakai gunbeatnya Aerial dia per match score 8 ya. Jadi ya dibiarin polos kayak gini aja udah keren, rawang-rawang. Kelihatan tuh inner frame-nya di bagian bahu, terus di bagian pahanya juga tembus 2 clear parts, bagian yang gelap sama bagian yang putih. Di kakinya full lah kelihatan inner frame-nya. Coba perhatiin deh garis-garis parts yang tadi saya bilang kayak line art di Gundam Caliban itu keren banget kan looks-nya. Dan ini perbandingan antara Gundam Caliban biasa dengan yang clear parts. Kalau side by side kayak gini tuh jadi kayak apa ya? Butek banget gak sih clear-nya? Nggak ada putih-putihnya sama sekali. Jadi apakah clear color worth buat dibeli? Gini dulu nih. Kalau misalnya kalian masih komen kayak aku lebih suka yang biasa aja soalnya yang clear kelihatannya jelek kayak mainan. Atau komentar mendang-mending lainnya. Ya nggak apa-apa. Kalian koleksi yang reguler aja udah keren kok. Barang limited kayak gitu tuh ya bisa dibilang collector's item. Jadi cuma pengoleksi sejati doang yang pengen atau yang minat. Tapi kalau dibilang worth atau enggak, jawabannya jelas sangat amat worth banget lah. Penjelasannya ada di video ini nih. Nah, yang saya aneh tuh ya, kenapa nggak Aerial Rebuild dulu yang dapat treatment clear color? Nggak, lebih tepatnya kayak Aerial Rebuild ini tuh nggak dapat treatment kayak power up mobile suit-nya tokoh utama loh. SD Gundam, G-Frame, Gundam Universe, Chogokin, semuanya Caliban duluan, nggak ada Aerial Rebuild. Tapi kalau ngomongin desain ya, emang lebih iconic Witch-nya Caliban sih ketimbang Aerial Rebuild. WD, ini dia wujud asli berhasil menamatkan tokoh utama Gundam The Witch from Mercury. Yoi, ada Eariaru, ada Luburisu, ada Kyariban. Gila. Keren banget kan bertiga ini. Tapi personal favorite saya masih jatuh ke Eariaru. Mungkin karena dia lebih warna-warni kali ya. Si Caliban ini kan warnanya polosan putih doang. Sedangkan Luburisu ya pink sama putih sama lah. Lebih ke monokrom. Tapi bentuk kristal-kristal yang tadi saya bahas tuh tiga-tiganya sama kok. Punya vibes yang sama banget. Jadi Eariaru sama Luburisu ini dapatnya di GBWC tahun kemarin. Si Aerialnya baru rilis banget di Indonesia. Nah si Luburisunya entah kenapa ada di GBWC Jakarta. Padahal itu katanya sih eksklusif di Surabaya. Karena udah punya 2, jadi ya agak berharap aja semoga saya punya Kyariban yang akhirnya dikasih juga nih kesempatannya. Dan saya bisa nge-review sekalian ke kalian betapa kerennya Gundam Caliban Clear Color ini. Kombinasi kualitas Gunpla 10/10 ditambah dengan yang katanya spesial material Clear Color, ya can't go wrong lah, alias nggak pernah salah. Jadi ya berasa worth aja punya barang eksklusif dengan looks yang luxurious alias mewah. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian mau terjerumus ke barang-barang limited kayak gini, ngoleksinya ya pelan-pelan aja nggak apa-apa. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.